Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Imam Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video yang berisi tentang perbandingan antara pembelajaran seni melalui kelas konvensional dengan pembelajaran seni melalui platform digital yang bernama Ilustrasi. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan kenapa sih saya ingin membandingkan kelas seni melalui media virtual digital dengan kelas seni konvensional. Jadi perkembangan teknologi saat ini itu kan sangat pesat sekali ya teman-teman, terutama hal tersebut mempengaruhi berbagai macam aspek, salah satunya yaitu belajar. Nah, kalau di zaman dulu kita enggak sih, zaman dulu sampai sekarang pun sebenarnya kita masih belajar melalui media konvensional seperti sekolah formal. Nah, di zaman sekarang kita tidak hanya bisa mengakses suatu ilmu hanya melalui kelas konvensional seperti sekolah formal saja. Kita juga bisa mendapatkannya melalui media-media digital seperti internet atau sejenisnya. Nah, salah satunya yaitu seperti platform virtual yang bernama Ilustrasi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembelajaran seni melalui media virtual Ilustrasi. Nah, jadi namanya sendiri itu memang ilustrasi ya teman-teman. Lalu ilustrasi ini sendiri didirikan oleh Dion MBT kalau saya searching dari Google. Beliau sendiri adalah co-founder dari ilustrasi itu sendiri. Mungkin kalian pernah melihat wajah dari beliau ya, mungkin di Instagram atau YouTube mungkin, yang sering membagikan tutorial-tutorial tentang seni dan semacamnya. Nah, jadi ternyata ilustrasi ini sendiri itu tidak hanya memberi video-video tutorial seperti yang ada di YouTube ataupun IG. Mereka itu ternyata juga membuka kelas virtual online seni untuk pembelajaran seni. Nah, Ilustrasi sendiri ini merupakan platform pembelajaran seni berbasis digital yang menyediakan berbagai kelas ilustrasi dan pengembangan keterampilan seni. Dalam proses pembelajarannya, Ilustrasi menggunakan media digital seperti Google Meet, YouTube, Discord, Instagram, dan LMS. Nah, yang menarik, peserta dari kelas ilustrasi ini tidak hanya menerima materi saja, tapi juga mengerjakan proyek, mendapatkan umpan balik dari mentor, lalu serta saling berinteraksi antar sesama komunitas yang belajar di sana juga. Nah, berdasarkan hasil penelitian disertasi yang saya gunakan, Ilustrasi sendiri itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan minat masing-masing peserta. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kelas virtual Ilustrasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembelajaran seni di kelas konvensional. Ajaran seni di kelas konvensional umumnya dilakukan secara tatap muka ya, di sekolah dan mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan. Lalu guru berperan sebagai pembimbing yang menjelaskan materi, memberikan contoh, mendampingi praktik berkarya, dan melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Nah, selain itu, pembelajaran seni konvensional di kelas juga memiliki jadwal yang tetap, sehingga seluruh siswa belajar dalam waktu yang sama dengan materi yang sama yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan antara kedua model pembelajaran tersebut tadi, antara pembelajaran seni di kelas konvensional dengan pembelajaran seni di kelas virtual melalui platform ilustrasi tadi. Yang pertama itu dari segi tujuan ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sendiri, kelas ilustrasi yang virtual tadi itu fokusnya lebih pada pengembangan keterampilan tertentu dan pembuatan portofolio karya. Jadi kita belajar seni di kelas virtual ilustrasi itu tidak seperti belajar seni di kelas konvensional biasa. Kita mungkin belajarnya lebih bebas, lebih tidak mengikuti kurikulum. Kita juga bisa request materi atau topik yang ingin kita pelajari. Jadi tidak harus sama seperti saat kita bersekolah. Nah, sedangkan pembelajaran seni di sekolah konvensional tadi sendiri itu fokusnya lebih pada ke pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Seperti itu. Lalu yang kedua dari segi metode pembelajaran. Ilustrasi sendiri banyak menggunakan proyek dan aktivitas komunitas. Sementara itu, kelas konvensional lebih mengandalkan praktik langsung yang dibimbing oleh guru. Nah, menurut saya ini adalah poin yang paling penting ya teman-teman.
Jadi kelas ilustrasi itu tentu lebih unggul dalam segi fleksibilitas karena peserta bisa belajar dari mana saja dan menyesuaikan waktu belajar mereka sendiri. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, kita sebagai peserta didik itu harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi itu tadi adalah analisis perbandingan dari kedua model pembelajaran tersebut tadi ya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model tersebut tadi. Nah, jadi setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita bahas dari ilustrasi terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu tadi adalah fleksibilitas tadi ya. Jadi peserta dapat belajar dengan lebih fleksibel, memilih materi sesuai minat mereka, jadwal tidak terlalu ditentukan, lalu dari segi waktu juga lebih fleksibel. Selain itu juga peserta juga memiliki kesempatan untuk membangun portofolio yang dapat digunakan untuk kebutuhan profesional. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari ilustrasi sendiri ini menurut saya itu pembelajarannya seperti memiliki tantangan. Yang pertama, peserta harus memiliki disiplin belajar yang baik atau kesadaran belajar yang baik karena tidak selalu diawasi secara langsung. Selain itu juga pembelajaran ini juga sangat bergantung pada perangkat dan koneksi internet. Mungkin bagi sebagian orang yang masih terkendala seperti koneksi internet atau tempat yang belum terjangkau oleh internet yang cepat, mungkin akan menjadi kendala yang serius bagi mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelas konvensional. Pada kelas konvensional, kelebihannya yaitu ada terletak pada interaksi yang nyata atau secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, guru dapat memberikan arahan dan pendampingan secara lebih efektif, cepat ketika siswa mengalami kesulitan. Nah, kekurangannya, pembelajaran konvensional memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas tadi, karena mungkin materinya juga ditentukan oleh kurikulum, lalu peserta didik juga harus mengikuti jadwal dan tempat belajar yang sudah ditentukan. Jadinya ini mengurangi fleksibilitas pembelajaran seni di kelas konvensional. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi sebagai penutup, saya sendiri menyimpulkan bahwa kelas ilustrasi dan pembelajaran seni di kelas konvensional memiliki karakteristik yang berbeda. Kelas ilustrasi jauh lebih unggul dalam hal fleksibilitas, pembelajaran berbasis minat, dan pengembangan portofolio. Sementara itu pembelajaran konvensional lebih unggul dalam interaksi langsung dan pendampingan dari guru. Lalu menurut saya sendiri, kedua model ini tidak saling menggantikan, tetapi justru dapat saling melengkapi. Baik, sekian video presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan misalnya pembelajaran konvensional tetap penting sebagai dasar pendidikan seni, sedangkan platform seperti ilustrasi dapat menjadi pendukung untuk mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan peserta didik di era digital saat ini. Dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya memohon maaf jika ada salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.